slide-nya? Kalau slide-nya saya kurang ingat, Pak. Kita ulang aja ya, sebentar ya. Tapi sudah lewat dari introduction, Pak. Sudah Lewat lewat dari introduction, Pak. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Jadi, ya ini tentang fluvial, delta, dan estuary. Jadi udah mulai ke arah lingkungan pengendapan yang memiliki didominasi oleh transportasi ya, transportasi dari detritus ke cekungan pengendapan ya, dari mulai hulu ke hilir gitu ya. Pertama-tama tentu ada alluvial fan, fluvial atau river system. Ini sudah kita bahas ya minggu lalu, hanya sedikit refreshing ya, bahwa source area ya yang tadi saya bilang itu ada alluvial fan, ada glacial, ada desert, ada lacustrine. Kemudian kita lanjut ke fluvial system, di mana air itu mengalir membawa sedimen dan akhirnya bertemu dengan standing body of water, which is itu lautnya ya. Ketika sedimennya cukup banyak, dia akan membentuk delta, dan ketika sedimennya tidak begitu dominan, dia akan membentuk estuary, di mana dia hanya mengisi mulut dari sungai tersebut ya. Nah, alluvial fan tentunya ya sudah dijelaskan berkali-kali bahwa dia berada di sekitar pegunungannya ya, dan itu diakibatkan oleh adanya topographic break yang terjadi dari mulai yang lebih tinggi gradiennya di pegunungan, dan kemudian ada topographic break sedikit sehingga dia bisa terkumpul di kaki gunung inilah ya, dan membentuk geometri berupa kipas ya, di mana dia berasal dari satu source gitu, point source, kemudian dia akan menyebar secara radial yang membentuk bentukan kipas seperti ini ya. Dan dia bisa juga didominasi oleh transportasi, oleh fluvial dan juga debris flow ya, dari mulai dibantu oleh air dan juga dibantu oleh gravity. Oh ya, ini kita sudah bahas ya tentang perbedaan antara debris flow fan, stream flow fan, sheet flood fan, terus ada braid line fan gitu ya. Itu tergantung dari apakah flow-nya confined atau unconfined ya, apakah dia confined di channel, apakah dia airnya itu banjir gitu ya, membanjiri overbank, kemudian apakah dia perennial ya, flow-nya itu selalu terjadi, ataukah ephemeral, flow-nya hadir pada saat airnya misalnya banjir saja gitu ya. Nah, dari atas kita lihat di sini bedanya debris flow sama stream flow tentu sudah dapat kita bayangkan ya, bahwa channel flow itu melalui mekanisme arus traksi dari medium air, kemudian debris flow itu dari mass movement, dari gravity driven. Oke. Nah, ini adalah idealized cross section ya, cross section di bagian bawah dan plan view di bagian atas ya. Cross sectionnya dari A ke B, di mana itu aliran dari sedimen atau aliran dari medium itu yang membawa sedimen itu berasal dari titik A dan bergerak ke titik B, di mana kalau kita lihat di sini titik A itu berada di sekitar canyon atau lembahnya. Anda bisa lihat dari A ke B gradiennya dari mulai cukup terjal tinggi, kemudian ada topographic break ya. Nah, topographic break itu adalah ini, jadi perbedaan gradien yang cukup signifikan antara di bagian proksimal dan mulai ke arah fan-nya ya, mid fan dan distal. Oke. Di sini kalau kita lihat secara berangsur, bergradasi, sedimen atau detritus didominasi oleh yang berbutir lebih kasar di proksimal menuju ke berbutir lebih halus
di distal ya, yang mana di proximal itu ada massive gravel, kemudian di midfan itu ada gravel dan planar crossbeds ya. Planar crossbeds itu sudah mulai pasir ya. Kemudian semakin ke arah distal, kehilangan energi, planar dan crossbeds berubah menjadi trough crossbed, dan akhirnya planar crossbednya hilang sepenuhnya di karakterisasi atau karakteristik oleh trough crossbed, yang mana crossbednya membentuk seperti mangkok ini ya, dibandingkan sesuatu yang lebih datar. Nah, fluvial system ya, fluvial system itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan sungai ya, rivers ya. Sedangkan itu jadi sungai adalah fitur yang sangat penting di hampir seluruh landscapes ya. Dari mulai subaerial sampai submarine, dari mulai di non-marine di permukaan di darat sampai di dalam laut itu ada channels-nya ya. Kemudian itu dia bertindak sebagai mekanisme yang prinsipal yang paling penting dalam mentransport debris hasil pelapukan dari daerah hulu ya, dari daerah yang pegunungan tadi, upland areas. Kemudian sungai ini juga membawa detritus itu ke arah danau dan ke arah laut ya, di mana much atau sebagian besar dari detritus itu, the clastic sediment ya, itu diendapkan. Okay. Kemudian river systems itu bisa juga selain transportasi ya, selain mekanismenya adalah transport ya, tapi juga di sepanjang sungai itu akan terendapkan sedimen ya, can be depositional, itu dia bisa mengakumulasi sedimen di dalam channelnya dan juga di dataran banjirnya di sampingnya ya. Jadi perlu diingat bahwa sungai itu memiliki dua fungsi umum, yaitu transportasi dan juga depositional. Oke. Dan juga mungkin di hulu dia tentunya berperan sebagai agen erosional ya, di mana dia membawa debris yang sudah terdisintegrasi dari batuan dasar untuk tertransport ke hilir. Oke. Nah, seperti kita sudah pelajari di pertemuan awal ya, bahwa tekstur ya, contohnya di sini adalah besar butir dan struktur sedimen di dalam endapan sungai ya, endapan sungai, channel atau river channel deposits itu ditentukan ya oleh satu supply detritusnya seperti apa ya, yang jenis yang akan dibawanya, kemudian gradient dari rivernya, apakah dia curam, apakah dia landai ya, kemudian tentunya total discharge atau aliran debit air yang melewati channel tersebut ya, apakah dia terpengaruh oleh variasi musiman ataukah dia misalnya deras sepanjang tahun. Nah, itu mempengaruhi yang tadi kita sebut sebagai tekstur, yaitu ukuran butir dan struktur sedimen. Nah, ini karena ini dipengaruhi oleh hal-hal ini, jadi kita bisa lakukan forensik ya, terbalik. Jadi ketika kalian menemukan batuan sedimen dengan butiran atau besar butir tertentu dan struktur sedimen tertentu, itu akan dapat mencerminkan bagaimana kondisi batuan dasarnya yang mensuplai detritus, kemudian bagaimana gradien dari sungai tersebut, ya, apakah dia curam, terjal, ataupun landai, dan bagaimana
discharge ya dari aliran di sungai tersebut. Oke. Jadi apa namanya, di geologi umumnya dan di sedimentologi dan stratigrafi ya, kalau yang kita pelajari untuk saat ini itu seperti kita apa ya, seperti detektif gitu ya, kita dihadapkan dengan clue-clue yang terbatas dengan harapan kita dapat menyusun informasi yang lebih lengkap gitu ya. Jadi misalnya kita punya hand sample, punya batuan sedimen dengan ukuran butir tertentu dan struktur sedimen tertentu. Nah, itu kita dapat diharapkan merekonstruksi atau menginterpretasi lingkungan pengendapannya ya. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai pengendapan di overbank atau overbank deposition. Nah, overbank deposition itu terdiri terutama dari sedimen-sedimen yang berbutir halus, kemudian aktivitas organisme, ya, organic activity, yang terdapat pada alluvial plains, yang tentunya itu berkontribusi terhadap pembentukan tanah atau soil. Nah, tanah-tanah di overbank ini ya dapat dikenali ya, di-recognize dalam stratigraphic record itu sebagai yang kita sebut paleosols atau tanah purba ya. Nah, apa artinya? Pada saat di singkapan Anda menemukan paleosols, berarti di lokasi tersebut pernah terekspos ya. Terekspos itu maksudnya kalau tanah kan dia tidak berada di dalam air ya. Tanah itu di atas permukaan air. Nah, di atas permukaan air itu berarti dia apa namanya, mengalami posisi di mana dia berada di bawah atau di atas dari base levelnya ya. Di muka air sungai dia berada di atas muka air sungai. Kemudian itu kita sebut sebagai paleosols, di mana kita dapat menemukan karakteristik dari endapan tanah purba. Nah, dalam artian di sini exposure tersebut erat kaitannya dengan sea level drop atau base level drop atau base level fall, yang dalam stratigrafi yang lebih khusus kita sebut sequence stratigrafi, itu kita bisa coba apa namanya, kaitkan dengan mungkin ya kalau skalanya skalanya benar, itu bisa kita interpretasi sebagai sequence boundary ya. Sequence boundary mungkin high frequency sequence boundary ya, order keempat atau order kelima gitu ya. Nah, di fluvial dan alluvial systems itu kita dapat membagi 3 zona geomorfologi ya, yaitu pertama erosional zone atau zona erosional, kemudian zona transfer, dan zona depositional. Ada 3 zona geomorfologi ini di dalam setiap sistem fluvial dan alluvial, walaupun nanti tidak harus hadir semuanya ya. Tergantung dari kondisi geomorfologi apa namanya, daerah tersebut. Oke. Pertama kita bicara mengenai zona erosional. Nah, zona erosional ini cirinya adalah aliran dari sungainya, streams ya, itu actively down cutting. Jadi down cutting itu maksudnya dia mengerosi bagian bawahnya sehingga semakin lama semakin apa namanya, mengerosi sesuatu yang kita sebut sebagai batuan dasar. Nah, ini tentunya akibat aktivitas ini dia akan removing ya atau memindahkan ya bedrocks ya, bedrock yang sudah terdisintegrasi tentunya dari lantai dari lembah tersebut dan samping-sampingnya, tebing dari lembah. Nah, kemudian material-material tadi ya mengalami pergerakan ya downslope ke arah hilir menuju
menuju estafet menuju aliran sungai selanjutnya ya, aliran sungai yang lebih nanti akan membawa material tersebut lebih jauh. Ya. Secara ideal erosional zone akan berhubungan langsung dengan transfer zone, di mana gradiennya cukup rendah, ya lebih rendah dibandingkan erosional zone. Stream dan river, sungai dan kalinya itu tidak mengerosi dasarnya, tetapi juga tidak merupakan tempat deposisional. Adapun transfer zone adalah dicirikan bahwa streams dan rivers-nya itu ini ya, transport ya. Jadi material-material itu lebih banyak net transportnya ya. Material itu lebih banyak tertransfer ke sesuatu zona yang kita sebut sebagai depositional zone. Nah, depositional zone di sini adalah tempat di mana sedimen itu diendapkan di dalam river channels ya, maupun di floodplains ya, atau dataran banjir di samping-sampingnya ya. Kemudian juga ini dapat kita temukan juga bahwa pengendapan di alluvial fan kita sebut sebagai depositional zone juga ya. Ya ini mungkin yang kemarin mungkin sudah sampai sini ya. Jadi kita punya erosion ya, dia paling hulu, kemudian ada transfer zone di mana tidak terjadi akumulasi, dan akhirnya bertemu ke zona yang selanjutnya deposition. Nah, deposition di sini tidak harus semuanya deposition, karena tentunya ada sebagian yang terus ditransportasi sampai ke laut ya. Nah, ini ciri-cirinya ya, dari sisi geomorfologi, erosion itu terjal biasanya di samping-sampingnya, di sekitarnya ada pegunungan, bukit-bukit yang tinggi. Kemudian accumulation, no accumulation ini transfer zone, dia masih lower tapi dia tidak terlalu terjal, dan akhirnya braided itu semakin landai ya. Braided meandering itu adalah sesuatu yang semakin gradiennya semakin landai gitu ya. Nah, 3 komponen ini ya tidak harus selalu ada, not present in all systems ya. Sistem-sistem bisa saja secara seluruhnya itu erosional ya, langsung dia bertemu dengan laut ataupun danau ya. Jadi transfer sama depositional zones-nya tidak ada ya, sehingga mungkin dia pegunungan kalau bertemu dengan laut ya langsung ya, itu bisa saja wholly erosional ya. Nah, sistem-sistem yang lain itu tidak ada transfer zone-nya, dari erosion langsung ke deposition seperti itu. The original part of a fluvial system ya, jadi bagian-bagian yang bersifat erosional dalam fluvial system itu memiliki kontribusi ya terhadap proporsi yang cukup substansial ya dari klastik sedimen. Oke. Kemudian plastik sedimen itu tentunya merupakan material atau detritus yang akan diendapkan di lingkungan pengendapan lainnya ya. Nah, kalau di fluvial and alluvial system ya, tadi contohnya bahwa kita memiliki 2 elemen utama, yaitu channels atau paritnya dan floodplain atau overbanknya ya. Jadi water flow in river and streams itu selalu normalnya itu terconfine atau terbatas di channel-nya saja ya. Air yang mengalir itu kalau kalian lihat sungai tentu tidak akan mengalir sampai ke dataran banjirnya pada kondisi normal ya. Nah, biasanya ya parit-parit itu adalah depresi yang terjadi di permukaan yang kemudian dia dapat mengkonten dari flow-nya. Ya. Overbank area ya, atau daerah dari dataran banjir ya, itu adalah area dataran atau tanah yang berada di luar channel ya.
Jadi kalau kalian punya channel, tentu dataran banjir itu tidak, dataran banjir itu tidak akan apa? Sebentar. Dapat melihat ya, punya saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Nggak kelihatan ya? Sebentar, saya Iya, kepencet. Pak. Iya, Pak, belum kelihatan, Pak. Sorry, saya kepencet kayaknya. Share lagi. Oke. Apa? Area-area di luar channel ya, walaupun di luar channel itu tentu ada batasnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya sungai gitu, kita punya sungai yang begini gitu. Nah, area dataran banjirnya mungkin ya sekitar sungai itu, tapi tidak sampai apa? Tidak sampai meluas. Jadi mungkin ada yang kita sebut sebagai belt ya, channel belt. Channel belt itu adalah sabuk di mana endapan channel dan apanya overbank-nya berada gitu ya. Nah, ini mungkin di sini adalah floodplain-nya gitu ya. Floodplain. Nah, di channel-nya nanti ya tempat di mana channel deposition-nya itu berlangsung. Nah, daerah yang kita sebut sebagai overbank itu mendapatkan air hanya ketika banjir ya. Nah, channel dan overbank itu settings atau apa namanya? Apabila suatu lingkungan pengendapan itu ya memiliki elemen berupa channel dan overbank, ya itu kita sebut sebagai lingkungan fluvial, ya fluvial environment. Itu khas ya di fluvial environment, walaupun nanti ada juga channel dan overbank di submarine, ya. Jadi kalau non marine dia punya channel dan overbank itu kita sebut sebagai fluvial ya. Nah, tapi alluvial itu adalah apa sih perbedaan antara fluvial dan alluvial ya? Fluvial itu lebih general ya, lebih general itu maksudnya dia adalah proses-proses yang terjadi di permukaan yang melibatkan aliran dari air ya. Nah, ini termasuk ya fitur-fitur yang juga seperti alluvial fan yang merupakan detritus ya yang terjadi itu tidak berhubungan dengan sungai ya. Jadi alluvial fan juga bisa tidak berhubungan dengan sungai ya. Nah, alluvial fan itu sendiri kalau secara terminologi itu adalah sesuatu yang low relief ya, continental area di mana sedimen itu terakumulasi. Nah, alluvial fan itu dapat termasuk di dalamnya ada juga sungai gitu ya di alluvial fan tersebut dan juga floodplain-nya. Oke. Nah, ini yang saya sebut tadi ya bahwa ada yang kita sebut sebagai aliran di channels, itu alirannya akan terconfine di bagian channels-nya. Kemudian ada sandy river channel, nanti ada overbank ya di mana kita punya point bar dan juga dataran banjir di belakangnya ya. Nah, as water flows in a channel itu dia tentu airnya itu akan mengalami friksi ya. Friksinya dengan apa saja? Dengan semua arah ya, dengan dasar dari channelnya, kemudian dengan sampingnya atau banks-nya ya, dan kemudian dengan udara di atasnya. Itu semuanya memiliki efek menurunkan kecepatan dari airnya ya, tentunya yang kita sebut sebagai frictional effect. Kemudian frictional effect ini mengurangi ya, friction effect itu berkurang ya, away from the edges of the flow, maksudnya berkurang dari tepi-tepi aliran ini, semakin ke tengah ya, semakin ke
ke tengah itu channel memiliki apa highest velocity ya, the deepest part ya, di mana dia di tengah, mungkin nggak selalunya harus di tengah, tapi dia kalau kita punya channel pasti ada bentukan seperti ini ya. Kalau kita lihat penampang channel, kita punya bentukan seperti ini, gitu. Nah ini kita sebut sebagai deepest part of the channel atau deepest part ini ya. Kalau kita gambarkan secara 3 dimensi ya, misalnya seperti ini gitu ya. Dia akan membentuk garis ya, garis gitu. Yang merupakan titik-titik terdalam yang terhubung ya, itu kita sebut sebagai tallweg ya. Ini yang ini tallweg. Nah, the existence of tallweg, keberadaan dari tallweg dan posisinya di channel itu ya sangat penting dalam proses scouring atau torehan di banks-nya. Dan juga ini merupakan tempat deposition in all channels untuk terutama detritus yang berbutir sangat kasar seperti gravel yang tidak mampu dibawa oleh arus dalam kondisi normal ya, dalam kondisi misalnya cuaca yang normal seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk dari channel, ya, di mana kita punya satu, kita definisikan berdasarkan bentuknya, ada yang lurus atau straight, ada yang berkelok-kelok atau sinuous, atau kita sebut juga sebagai meandering. Ya. Kemudian, selain dari bentuknya, kita juga bisa deskripsikan dari apakah channel tersebut tunggal ataupun dia terdapat dari susunan dari beberapa channel ya, yang kita sebut sebagai tunggal yaitu single channel. Kemudian ini ada multiple channel yang saling teranyam, kita sebut sebagai anastomosing ya. Nah, di dalam satu channel juga mungkin terdapat yang kita sebut sebagai bars. Bars itu adalah gundukan dari pasir ya, yang terendapkan di dalam channelnya ya. Jadi di dalam channelnya kalau kita lihat di sini ada beberapa seperti pulau-pulau. Ini adalah gundukan pasir ya. Ya, several types of river can be distinguished ya. Ini jadi jenis-jenis sungai itu bisa ditentukan dari bentuknya, dari jumlah channelnya, dan dari keberadaan channel barsnya. Kalau kita lihat di sini ada dua tipe dari channel ya. Yang berwarna putih itu adalah airnya ya, jadi jangan salah. Berwarna putih yang tidak ada warnanya itu adalah di mana air mengalir. Di atas itu kita punya channels yang relatively straight. Kemudian saya kurang tahu apakah ini bisa kita klasifikasikan sebagai multiple channels ataupun memang hanya channel yang terisi bar di tengahnya. Bisa kita mungkin apabila kita dapat skala yang lebih besar kita bisa dapat menentukan lebih baik. Namun di bawah kalau kita lihat dia single channel, kemudian dia meandering dan tidak memiliki bar ya. Ya, jadi kita sebut di atas ini sebagai deposition on the mid channel bars in braided streams. Jadi deposition atau pengendapan dari sedimen detritus atau material ya berbutir kasar itu diendapkan di tengah-tengah channel berbentuk bars. Kemudian kalau yang gambar bawah lower picture itu pengendapannya terjadi akibat lateral accretion ya. Jadi si endapan sedimen ini berada pada lateral accretion atau constructional part di dalam channel ini ya, di mana itu saling berseberangan dengan cut bank-nya, di mana yang di sini pasti tererosi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari penampang di sini itu mengalami erosional dan di sini mengalami depositional ya, di bagian dalam dari belokannya. Nah,
di alam tentunya itu terdapat berbagai macam variasi ya, berbagai macam variasi dan kombinasi dari jenis-jenis sungai ini ya. Oh iya, kita sudah sampai sini ya kalau tidak salah ya. Jadi kita cepatkan saja ya, bahwa ini adalah apabila kita coba kombinasikan kontrol-kontrol tadi ya, dari mulai channel type, channel form, kemudian stream power, dan juga ada green size gitu ya. Ini semuanya ada contohnya di alam ya, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini contohnya adalah Braided River ya. Channels-nya itu dipisah, disekat-sekatkan oleh islands. Ya, islands yang terdiri dari endapan coarser materials yang dibawa dari hulu gitu ya. Nah, ini laju dari perpindahan channels-nya ini sangat cepat gitu ya. Jadi dia dapat berpindah misalnya dalam semalam itu bisa juga, karena kalau ada banjir gitu ya. Ini mungkin yang bagian yang putih ini adalah bekas dari channel sebelumnya yang sudah terabandon, yang kemudian pindah ke tempat lain gitu ya. Ini kayak gini, yang putih-putih yang tidak ada sambungannya, ini adalah sesuatu yang yang seperti ini adalah channel-channel yang dulunya merupakan conduit dari aliran di braided streams ini, tetapi sudah terbendung ya. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai braided river atau sungai teranyam ya. Karakteristiknya adalah satu, itu channelnya terbagi-bagi di seputaran dari islands yang ada di lingkungan tersebut. Nah, terbentuknya biasanya di higher slopes ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini cukup terjal nih sebenarnya slope-nya ya. Kalau kalian ini hiking dari sini ke sini itu adalah sesuatu yang memiliki gradien cukup tinggi ya. Dan materialnya coarser karena dia lebih dekat dengan sumbernya. Dominant load-nya adalah coarser grain size, itu gravel sampai sands ya. Nah, bank dia like cohesive, jadi tidak ada mud-nya, jarang ada mud-nya, sehingga karena banknya tidak kohesif, banknya tidak lengket-lengket, tidak bisa tererosi dengan lebih mudah dibandingkan kalau banknya memiliki kandungan berupa mud ya, yang mungkin lebih sulit untuk dierosi sesuai dengan diagram hailstorm yang kita sudah pelajari ya. Nah, channels-nya dia selalu continually, selalu berubah, selalu berpindah, selalu bifurcate. Bifurcate itu bercabang ya. Kemudian itu dia memproduce rapid network braid channels. Jadi channel-channelnya terdapat dalam jaringan-jaringan yang teranyam seperti itu ya. Akibat dari channelnya selalu berpindah-pindah dan membelah, bifurcate. Nah, combination of high bed load and low sinuosity rivers, jadi kombinasi dari bed load yang cukup tinggi dan sinuosity yang rendah, ya. Ini biasanya didominasi oleh endapan-endapan dalam stratigraphic record yang bersifat lenticular dan concave upward, jadi ya, concave upward. Sand bodies-nya terdapat cross stratification. Terus ada lateral accretion deposits and lack of channel margin, karena marginnya selalu berpindah kan. Jadi ini karakter-karakter yang kita akan temukan apabila kita menemukan suatu endapan braided river di stratigraphic records ya. Jadi dari mulai bentuknya, geometri bersifat lenticular dan concave upward, kemudian terdapat perlapisan silang siur atau cross stratification,
terdapat akresi lateral atau lateral accretion ya, dan tidak terlihat adanya channel margin karena channel marginnya selalu berpindah-pindah. Nah, braided river facies models ya, itu biasanya terdapat didefinisikan oleh jenis-jenis dari point bars-nya ya. Jadi bisa terdapat di one bank or mid channel bars ya, maybe attached to the side. Nah, alternate bars itu terbentuk di sungai yang cukup lurus dan dia biasanya migrates downstream. Jadi bars-nya itu migrate downstream, bukan migrate ke samping ya. Depending on channel width radio, alternate bar patterns itu biasanya bisa berevolusi menjadi braid bars. Nah, kemudian deposition on braid bars itu migrate-nya downstream, but also laterally dia grow ya. Nah, kemudian akan terbentuk lateral accretion ya, lateral accretion surface yang dapat dilihat apabila kita temukan di penampang itu dia tegak lurus terhadap alirannya ya. Jadi apabila alirannya berarah ke selatan, maka lateral accretion-nya akan berarah ke barat atau ke timur gitu ya. Kemudian downstream accreting bars itu juga akan menghasilkan large forsets, di mana forsets itu adalah sesuatu lapisan yang memiliki depositional dip atau kemiringan ya. Ya, ini sesuatu yang mungkin akan sedikit merupakan pengecualian dari hukum original horizontality. Oke. Nah, biasanya itu merupakan bagian dari large scale cross stratification. Nah, ini contohnya ya. Contohnya braid ya yang didominasi oleh gravel ya, gravelly braided fluvial system, dan juga sandy braided fluvial system. Dari komposisi utama ukuran butirnya, geometrinya akan sangat berbeda ya. Geometrinya terutama geometri dari barnya, di mana di sini bed forms dari barsnya adalah gravelly, sedangkan di sini lebih sandy ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaannya juga dari orientasi barnya, di mana dia memanjang searah dengan aliran kalau di gravelly, sedangkan di yang sandy dia akan lebih ke cenderung lateral accretion yang tegak lurus terhadap arah dari flow-nya ya. Oke. Jadi kita punya broad continuous belt kalau ada di braided ini, dan kita sebutnya sebagai irregular finding up poorly developed sistem di daerah yang sandy ya, yang lebih halus. Nah, kita punya downstream accretion ya di yang sandy ini. Kalau kita lihat di sini, accretion-nya maksudnya berbentuk downstream, dan juga ada lateral accretion ya yang tegak lurus terhadap arah dari pengendapannya. Sampai sini ada komentar atau pertanyaan? Saya belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Ada, Pak. Oke. Nah, ini adalah log pattern dalam endapan braided river. Apa itu log pattern? Log pattern adalah hasil ya, log itu record hasil dari respon geophysical or electrical ketika sumur dibor. Itu kita punya namanya well logs ya. Well logs itu adalah logging tools, tergantung dari logging tools yang digunakan. Itu bisa merekod misalnya radioactivity dalam bentuk gamma ray, misalnya merekod density, neutron porosity, bisa record resistivity dan lain-lain ya.
Jadi pada dasarnya apabila sumur dibor, kemudian ada logging tools diturunkan dan dijalankan, dia akan menghasilkan suatu karakteristik profile seperti ini ya, yang mencerminkan kondisi dari litologinya ya. Tentunya ketika dibor, karena itu adalah subsurface, kita tidak akan langsung tahu bahwa di bawah itu ada sandstone gitu misalnya ya. Taunya karena ada satu bukti dari cuttings dari pemboran ya, serpi-serpi akibat pemboran, bits ya, pecahan-pecahan batuan, yang kemudian ini direpresentasikan oleh profil dari well logs-nya. Kalau kita lihat di sini ya, sangat korelasi antara grain size dari cuttings dan juga log pattern dari electrical logs-nya ya. Ya, di sini juga kalau kita lihat juga sangat berkorelasi. Jadi harapannya apabila Anda bisa sudah menguasai bagaimana cara menginterpretasi well logs, itu kita melakukan formation analysis. Kita bisa juga mengetahui porosity, permeability, slowness, dan lain-lain properti fisik dari batuan ini yang di bawah permukaan dari perhitungan well logs, yaitu biasanya kita sebut sebagai petrophysics. Oke, nah ini apabila benar-benar dilihatkan secara penampang, misalnya biasanya didapatkan dari conventional core, jadi batuannya dibolongi dan di dalam tabung itu bisa diambil dalam core barrel, itu diambil batuan aslinya, itu biasanya menunjukkan struktur-struktur sedimen yang masih preserve gitu ya, sehingga Anda bisa lihat di sini ada dijajarkan litologinya secara benar ya, maksudnya misal mungkin ini data core-nya, kemudian ada average grain size dari cuttings bisa ditentukan, dan juga log profilnya ya, profil lognya ini juga coba disandingkan ya antara A dan B. A itu melewati longitudinal bar-nya dan B melewati transverse bar-nya ya. Longitudinal bar maksudnya dia memanjang ke arah hulu, transverse dia lebih ke perpendicular ya terhadap aliran yang kita sebut juga sebagai lateral bar. Nah, kalau dari sisi grain size dan lain-lain itu memang sangat mirip ya. Ini ada jendolan ke arah kiri, ini juga jendolan ke arah kiri, tetapi dalam karakteristik struktur sedimennya itu bisa cukup berbeda. Ya. Nah, kemudian kita punya apa yang kita sebut sebagai meander river. Meander river itu adalah single dan curve channel, ya. Channelnya berbelok melengkung, ya. Biasanya dia develop di dataran-dataran yang memiliki low to moderate slopes dan juga materialnya didominasi oleh sesuatu yang fine. Nah, ini biasanya meander ini berada lebih di hilir dibandingkan braided. Jadi urutannya, makanya tadi ada urutan braided, kemudian meander gitu ya. Jadi misalnya kalau kita kembali ke sini, nah ini kan ada braided terlebih dahulu, kemudian ada meander. Ini maksudnya selain juga di braided ini gradiennya lebih tinggi dibandingkan meandering, tetapi juga coarser grain materialnya sudah terendapkan di braided sebelum masuk ke meandering, sedangkan sehingga yang di meandering itu tertinggal butir-butir yang lebih halus gitu ya, fine grain material. Nah, ini adalah apa komponen-komponennya. Kita punya channelnya yang berwarna coklat di sini yang terang ya, coklat krim ya. Kita punya point bar di bagian dalam belokan. Bagian luarnya kita sebut cut bank,
dan di tepinya untuk membatasi air itu agar tidak meluap, itu kita sebut sebagai levee atau tanggul alami. Tetapi pada suatu saat itu bisa banjir yang mengakibatkan adanya floodplain, ya. Ini ya floodplain, ini adalah bekas banjirnya ini kalau kita lihat. Gitu. Ya, kemudian ini adalah yang kita sebut sebagai Oxbow Lake, sebuah danau yang pada dasarnya dulunya ini adalah channel yang berarah ke sana, ini channel yang berarah ke situ, lalu ada channel lagi ke arah sini, channel ke arah sini, dan akhirnya ini mengalami shortcut, ya. Jadi shortcutnya bukan di sini. Di sini tentunya shortcutnya, sehingga ini tuh menyambung jadinya. Ketika ini menyambung, alirannya berubah menjadi begini, ya. Dan ini terabandon, ini terabaikan sehingga dia menjadi danau. Nah, ini sebenarnya nanti ini ya, yang bagian sini ini akan menjadi neck cut, ya, neck cut, dia akan menjadi nyambung ini, dan ini yang daerah sini akan menjadi Oxbow Lake. Seperti itu. Nah, karakteristik dari sungai meander, ya, meandering channels itu, meandering rivers, karakternya itu adalah satu, sinuosity-nya tinggi, ya, dan area drainage-nya itu didominasi oleh slope-slope yang cukup rendah. Nah, biasanya didominasi oleh high suspended load, maksudnya suspended load tentunya sudah pada paham bahwa isinya banyakkan adalah lumpur, ya, atau butiran-butiran halus lempung. Biasanya channels-nya terdapat di broad meander belt. Jadi meander belt itu, ini maksudnya ini adalah seluruh ini adalah belt, ya. Ini itu adalah belt, ya. Kalau kita bagian luarnya adalah ini. Jadi di dalam belt itu nanti ada channel-nya, ada floodplain-nya, ada point bar-nya, dan lain-lain gitu, ya. Ya, complex distribution maksudnya yaitu tadi meander itu akan berubah-ubah, akan memotong, akan mencari jalan pintas gitu, ya, sehingga menghasilkan endapan-endapan seperti Oxbow Lake dan lain-lain. Nah, dia diorganize oleh channel and overbank segments-nya gitu, ya. Active deposition in channel belt itu juga menghasilkan alluvial ridge higher than floodplain, ya. Jadi di dalam channelnya kan ada active depositional, sehingga floodplain-nya itu biasanya lebih rendah dari channelnya, walaupun dia nanti terbendung oleh levee. Nah, distal margin alluvial ridge itu form overbank that interfinger with floodplain, ya. Jadi overbank itu bisa interfinger dengan floodplain-nya. Point bars dan associated lateral accretion itu may be constrained by abandoned channel plugs and bilateral migratory channels. Jadi point bar dan lateral accretion itu di-constrain oleh channel yang telah terabandon, ya, abandoned channel plugs atau juga lateral migratory channels-nya. Sediment load, ya, load dari sedimen itu bervariasi, ya, antara fine grain suspended load system sampai coarse grain gravel pebble ridge system. Oke. Jadi tentunya coarse grain gravel pebble ridge akan lebih di daerah towweg-nya, daerah yang lebih dalam. Kemudian fine grain-nya akan mendominasi kolom air dan juga floodplain-nya. Nah, point bar, jadi ada yang kita sebut sebagai point bar, tadi ini point bar, ini point bar, ya. Kemudian ini juga point bar tadinya sebelum dipotong ini, ya. Point bar itu endapannya akan gently slopes ke arah tallweg, ya. Jadi seperti yang tadi saya gambarkan, ya. Apabila kita punya tallweg,
Kita punya endapan punya posisi tallback di sini. Nah, biasanya point bar itu ada di samping ya, di tepi channel. Dia akan gently slope, jadi membentuk kayak kemiringan gitu ke arah tallback gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai lateral accretion sebenarnya. Akresi lateral, semakin ke arah sana, ini adalah lateral accretion ke arah situ. Gitu ya. Nah, coarse lag deposit itu all but coarse grain are eroded away. Jadi eroded di sini, coarse-nya akan terkumpul di bagian tallback-nya biasanya. Nah, most point bar is covered by dunes. Jadi ada dunes mungkin di atasnya bisa tertutup oleh dunes yang memiliki large scale cross stratification. Kemudian top dari point bar-nya biasanya ada ripple atau seperti riak-riak air gitu ya, endapan skala kecil dari dunes. Jadi ada small scale cross stratification di dalam finer sand. Top dari point bars itu biasanya dry out during low flows dan becomes vegetated. Jadi ketika muka air lagi rendah, top dari point bar ini tidak berada di bawah air sungai, melainkan misalnya air sungainya seperti ini gitu ya. Nah, atasnya ini bisa tertutup vegetasi dan juga eventually dia akan menjadi floodplain. Kalau ketika channels-nya migrate laterally ke arah sana, karena cut bank-nya yang ini kan yang mengalami erosi nanti ini ya. Ini adalah sesuatu tepi yang mengalami erosi ke arah kiri layar kalian ya, itu kita sebut sebagai cut bank. Oke, nah ini akhirnya nanti setelah dia channelnya migrasi ke arah kiri, dia akan berubah menjadi floodplain. Oke, itu yang disebut sebagai eventually becoming part of the floodplain. Ya. Tops of the point bar deposits commonly show desiccation cracks. Jadi ketika ada lumpur di sini, ya dia akan mengalami mud cracks ketika mengering, dan juga ada tentunya aktivitas organisme yang menghasilkan bioturbasi berupa misalnya rootlets atau akar tanaman dan burrow ya, burrow atau organisme-organisme yang melakukan membor lapisan tanah tersebut. Nah, tadi kalau ini adalah point bar, kita punya fluvial meandering facies models, di mana itu terdiri dari dua, yaitu adalah channel deposits-nya, yang juga sebagian dari elemennya adalah floodplain atau overbank deposits-nya. Jadi ini kita membahas dari fluvial system-nya ya. Nah, di channels-nya, ya, sedimentation process di meandering channels, biasanya berhubungan dengan flow pattern yang berkembang di belokan, di kelokan sungainya, river bends ya. Nah, flow is pushed toward outer bank of meander bank. Jadi kalau kalau kita punya channel seperti ini ya. Nah, ini adalah yang sebelah kiri adalah outer ya, outer. Yang sebelah kanan adalah inner bank. Nah, ini misalnya flow-nya ke arah situ ya, ke arah bawah. Oke. Yang di outer bank itu ada flow-nya terpush ya, namanya ini kan karena apa? Jadi ketika dia mengalir, airnya tentu akan menggerus yang bagian luar, dan yang di dalam bagian dalam ini akan ada helical flows
ya, yang tentunya akan mengendapkan point bar nantinya ya. Jadi akresi ke arah kiri nanti. Nah, flow near bed is directed toward inner bank ya. Jadi ketika near the bed-nya ini akan terarahkan ke inner bank, kemudian erosion ya, erosion and deposition in river meanders. Maksudnya erosion berada di outer bank dan deposition berada di inner bank. Nah, faster and flow and strong bed shear stresses along outer bank. Ini adalah cause for intense erosion. Jadi flow-nya akan lebih deras, lebih kuat di arah outer bank sehingga menghasilkan erosi. Ya, only coarser sediment remains on the bed as a lag deposit. Jadi ada channel lag di sini kalau sedimennya bersifat sangat kasar ya. Slower flow and decreasing bed shear stress toward inner bank. Jadi ini akan ada kontras ya antara outer dan inner, di mana di sini arusnya deras, di sini arusnya cukup tenang gitu ya, yang akan menghasilkan pengendapan dari point bar yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, ini contoh dari sequence finding up meandering channels ya. Jadi dari biasanya ini adalah log atau batuan ketika Anda memiliki sedimentology log seperti ini adalah kalau semakin ke kanan butirnya semakin kasar. Jadi ini menandakan sesuatu yang berbutir halus, yang ini menandakan sesuatu yang berbutir kasar. Berangsur-angsur dari mulai butir kasar menjadi butir halus, di mana di sini kita punya channel floor-nya, yaitu tadi ya, channel lag di mana kita punya gravel. Kemudian di point bar kita punya planar crossbed dan juga trough crossbed ya, dan ditutup oleh ripple ya. Kemudian point bar tersebut akan akhirnya menjadi floodplain, tertutup oleh vegetasi dan lumpur, dan akhirnya terdapat ini ya, kalau gini kita lihat di sini ada rootlet, ada bioturbasi dan lain-lainnya, sebelum akhirnya dierosi lagi dan menjadi channel kembali ya. Ini biasanya berulang ya. Oke. Jadi ini adalah finding hour sequence yang klasik yang bisa terjadi di meandering river. Ya. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, intra-class conglomerate at the base, kemudian ada trough crossbed, ada parallel laminated, ada kemudian ripple sand di atasnya, dan ada overbank mud yang menutupinya di atas. Nah, ini sekarang kita coba bahas mengenai overbank, ya. Pengendapan overbank terjadi ketika banjir, ya. Kemudian floodplain itu tertutup oleh vegetasi, ya, vegetated. Kemudian berkembang tanah, soilnya develop. Kemudian sedimennya itu menjadi subjek terhadap bioturbasi, ya. Overbank deposits are finer grain than channel deposit. Jadi gampang ya, pokoknya channelnya itu lebih kasar, overbanknya pasti lebih halus ya. Nah, levee itu adalah sesuatu yang gundukan di tepi channel yang membentuk tanggul alami ya, atau kita sebut sebagai levee. Nah, overbank deposition may occur all along the banks of the channel during a flood. Nah, dekat terhadap channel, coarser sediment is deposited ya. Jadi gundukan itu akibat dari endapan coarser sediment ya, sehingga menjadi tanggul. Flow strength decreases through time. Jadi levee deposit nanti akan menjadi finer grain, kemudian baik ke vertikal ke atas dan lateral ke arah overbank, ke arah floodplain-nya. Kemudian farther from the channel, sediments are fine grain and laminated ya. Jadi maksudnya seperti ini. Semoga saya bisa gambarkan.
Ya, kalau kita punya channel seperti ini, ya. Nah, channel tersebut pada suatu saat dia banjir, dia akan mengendapkan sesuatu yang seperti ini. Istilahnya sesuatu tanggul ya. Mungkin agak ke sini. Nah, ini kita sebut nanti akhirnya sebagai levee ya. Levee ini adalah sesuatu yang lebih coarse, yang kemudian nanti akan bergradasi menjadi sesuatu yang lebih fine grain di overbank atau floodplain-nya. Nah, apabila tanggul ini jebol, ya, apabila tanggul ini jebol ketika suatu event banjir, ya, itu akan membentuk apa yang kita namakan sebagai crevasse splay, ya, splay deposits. Jadi sehingga kalau splay itu ya, kalau nanti ada nggak ya gambarnya di sini? Tapi yang jelas kalau kita punya crevasse splay itu biasanya ada di outer bank, di mana terjadinya apa namanya? Ini sungai misalnya, terjadinya erosi yang cukup intens. Nah, ketika dia banjir itu akan menjadi bocor dan bisa membentuk sebagai crevasse splay. Jadi kayak sesuatu yang bocor ke sana gitu ya. Jebol tanggulnya. Itu sebagai crevasse splay. Biasanya karena ada break in a levee, ya, tanggulnya jebol, kemudian airnya airnya mengalir melalui crevasse dan kemudian dia membentuk endapan seperti kipas ini ya. Tapi tentu dia terbatas karena dia hanya sifatnya sesaat. Nah, ini form deposit that is fan shape ya, berbentuk kipas, plan view and wedge shape in cross direction. Dia bawahnya ada sifat erosifnya dan menghasilkan deposit yang berupa finding upward away from the channel. Karena dia energinya akan semakin berkurang away to the channel ya. Okay. Jadi apa saja yang sudah kalian tadi dapatkan? Ada ini ya, ada point bar, ada channel deposits, ada floodplain-nya, kemudian ada overbank, ada levee, ada crevasse splay, ya banyak ya elemen-elemennya. Tapi kalau kalian pahami mekanisme sedimentasinya, saya rasa akan lebih memudah untuk mengingatnya ya, lebih mudah untuk mengingat apa-apa saja yang terjadi di meandering river system. Nah ini ya, saya udah kalian bisa screenshot kalau kalian mau ya. Ini adalah sesuatu yang saya gambarkan tadi ya. Ini adalah crevasse splay-nya, ini levee-nya yang warna coklat. Ketika dia banjir, dia akan biasanya dia ada di outer bank kan, ini flow-nya ke arah bawah dari layar kalian. Ini adalah channel-nya yang warna biru, kemudian crevasse splay, ada point bar accretion yang di inner bank, kemudian ada di sini ada lateral accretion ya, kemudian apalagi ada floodplain di belakang sini ya. Ada channel geometrinya tadi yang saya gambarkan ya, ada lateral accretion ke arah cut bank ya. Ini sand body arsitekturnya. Ini kalau ketemu di real life ya, di singkapan itu adalah endapannya yang ini nih. Ya, jadi ada crevasse splay-nya berbentuk wedge shape ya. Kemudian ada caliche deposits. Caliche itu adalah tanah yang bersifat karbonatan ya, limestone soil. Dan yang paralel ini biasanya floodplain, tetapi yang berbentuk erosional, kemudian ada accretion, itu adalah channels-nya ya. Nah ini floodplain-nya ada mud cracks ya, desiccation cracks ini ya, karena pada saat banjir dia basah, pada saat banjirnya hilang dia mengering ya, dan dia menghasilkan mud cracks. Nah, ini karena kita tadi punya ada dua tipe channel, satu adalah braided, yang satu lagi adalah meandering river. Caranya membedakan antara distinguishing between braided and meandering river deposits ya. Nah, braided river should show greater proportion. Jadi
braided river itu akan memiliki proporsi yang lebih besar endapannya itu adalah channel fill-nya relative to lateral accretion deposit because braided river are multi-channel. Jadi channelnya lebih banyak, lateral accretion-nya lebih sedikit terjadinya karena saling simpang siur tadi dan saling memotong. Kemudian may see convex upward bedding geometry if outward provides extensive view perpendicular to paleo flow directions. See previous slides ya. Jadi ada bentukan yang convex upward seperti ini ya. Oke. Sedangkan meandering river deposits itu biasanya contrast between grain size between channel fill and channel bar deposits. Jadi channel fill-nya lebih kasar, channel bar-nya jauh lebih halus gitu ya. Nah, paleocurrent variability itu di meandering karena kalau paleocurrent kan tadi kita bisa tentukan dengan arah dari dunes ya, yang kita sebut sebagai ripples. Nah, kalau kalian punya meandering seperti ini, ya seperti itu, ya tentu paleocurrent-nya kalau yang di sini akan bergerak ke arah bawah gitu ya. Kalau yang di sini bergeraknya ke arah barat, ya kan? Yang di sini bergerak ke arah timur gitu. Nah, kalau di meandering seperti itu, paleocurrent-nya akan sangat bervariasi. Jadi ketika kalian menganalisis ripples atau dunes di sistem meandering river, tentunya akan lebih challenging. Tapi net dari flow-nya adalah ke arah selatan, ya. Nah, detailed studies of bedding, jadi studi detail dari karakter dari perlapisannya itu bisa mengenali ya braid bar migrations ya. Jadi kalau kita teliti lebih lanjut itu geometri dan morfologi dari dari braid bar-nya, maka kita akan bisa tentukan ya bahwa oh ini adalah braid bar migrations, not meandering channels. Ya, ini adalah log patterns dari meandering river deposits ya. Ini sesuatu yang kita sebut sebagai meandering dua-duanya. Di sini kita punya point bar, ada lateral accretion, di sini ada cut bank-nya, flow direction-nya ke arah bawah dari slide ini ya. Ini ada sumur A dan sumur B. Sumur A ini berada di di bagian sini ya. Yang sumur B berada di bagian levee-nya. Nah, kalau kalian lihat levee-nya di sini ya. Jadi punya ada tutupan dari ini kalau kita lihat di sini ada high ini ya, berbeda log profile-nya antara yang sandy sama yang muddy. Yang sandy dan yang muddy itu sangat berbeda ya. Sandy itu seperti ini, muddy itu seperti ini ya. Sand kan ini kalau lihat dari grain size-nya ini adalah didominasi oleh sand yang bagian bawah dan ditutup oleh mud di bagian atas ya. Ini adalah struktur-struktur sedimen yang dapat develop di dalam endapan tubuh batuan ini, tubuh endapan levee ini ya. Nah, sedangkan kalau di di bar deposits, kalau lihat di shoot bars dan juga ada di A dan B ini, dia akan lebih blocky bentuknya ya. Kalau ini kita lebih gradasional menurut seperti ini kalau kita lihat di sini. Ini maksudnya blok itu seperti ini. Ini adalah sesuatu yang seperti itu, dia gradasional gitu ya. Lah kalau di bar dia bentuknya akan lebih kayak blok kayak gini kan. Jadi kayak kayak kotak gitu loh. Boxy gitu ya. Beda dengan yang levee-nya. Levee-nya itu karena levee-nya adalah sesuatu yang muddy di atasnya ya. Sedangkan kalau bar itu biasanya lebih sandy. Kemudian apabila tertutup levee, ya levee-nya yang di atasnya adalah bersifat lebih ke tidak gradasional seperti ini ya. Oke, sampai di sini ada komentar, pertanyaan tentang fluvial sebelum kita lanjut ke deltaic system.
Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Pak, tadi kan Bapak ada sempat bilang tentang helical flow atau aliran Ya. helikoidal. Nah, saya ingin bertanya aliran itu tuh bisa membantu dalam proses apa saja, Pak? Kalau helical flow itu kan terjadi tadi di mana? Fluvial meandering, Pak? Ya, fluvial meandering, tapi di bagian mana helical flow itu? Di outer atau di apa namanya innernya? Di outernya, Pak? Enggak, ya kalau outer itu kan gini ya. Jadi kalau helical itu kan pada dasarnya apa namanya sesuatu yang seperti kayak pusaran lah ya gitu ya. Ya, kan begitu ya. Ini karena ada belokan di sini ya. Nah, dia membantu untuk mengendapkan point bar di inner bank gitu ya. Karena nanti kan ini sedimennya tertransport ke sini dan akhirnya ada kayak counter flow lah sedikit ya. Sehingga si sedimennya tertinggal di bagian yang sini gitu ya. Sehingga dia akan menjadi endapan dari inner bank ya, yang ada di inner bank ini yang berbentuk point bar nantinya. Paham nggak? Iya, Pak, paham, Pak. Oke, helical itu pada dasarnya adalah sesuatu flow yang berputar lah gitu ya, kayak pusaran gitu, tapi pusarannya karena dia semakin apa? Karena kalau saya stop ini ya, bayangkan kalau ini ada belokan meander, ini selalu begini dia berputar gitu kan, berputar di sini berputar. Jadi perputaran ini akan membawa sedimen akhirnya ke arah inner banknya ini kan ya. Sedangkan di sini selalu terjadi erosional sehingga makanya itu terjadilah meandering tadi, adanya outer bank yang tererosi dan inner bank yang mengalami pengendapan gitu ya. Jadi kalau saya anggap ini gitu ya, coba saya clear dulu. Awalnya kan meandering itu ya awalnya nih ya, awalnya itu kan pasti belokannya hanya segini paling beloknya gitu ya. Tapi karena semakin lama semakin erosif di bagian outer bank, dia akan menjadi seperti ini gitu ya. Gitu ya. Paham nggak? Ini karena terjadi adanya pengendapan inner bank dan erosional dari outer banknya. Gitu. Nah ini dipengaruhi oleh helical flow tadi. Kalau saya gambarkan warna yang lain, yaitu tadi helical flow. Gitu ya. Paham ya? Iya, Pak, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kira-kira untuk forms rivernya kan tadi ada banyak ya, Pak. Kira-kira apa ada kemungkinan river itu mengalami perubahan formsnya, Pak? Misalnya dari straight bisa saja dia jadi berkelok atau ada perbedaan lain, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau secara ini ya, secara natural biasanya dia dari straight menuju berkelok, ya, karena dari naturally ini ya, natural geomorfologi di bumi ini kan ya, dari mulai pegunungan, kemudian dia punya slope, kemudian dia semakin landai gitu ya, dan akhirnya bertemu dengan laut menjadi delta gitu ya. Jadi untuk perkembangan bentuk channel itu mostly dia dari mulai straight menjadi meander gitu ya. Kalau kita lihat di sini, jadi pada dasarnya kan di sini kan sudah digambarkan ya, dari mulai braided kemudian jadi straight ya, kemudian dia jadi meandering gitu ya. Pada dasarnya ini mewakili dari topografinya, paham ya? Paham nggak kira-kira? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi?
tidak ada, kita lanjut ke delta ya. Untuk di sekitar setengah jam terakhir ini, kita coba masuk ke delta. Delta pada dasarnya adalah suatu endapan ya sedimen yang diakibatkan oleh akumulasi sedimen di mulut sungai ya ketika sungai itu bertemu standing body of water ya. Standing body of water itu anggaplah misalnya suatu laut lepas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sungai, sorry ini kok jadi warna ini. Kita punya penampang dari hulu ke hilir gitu, sorry. Kemudian ada laut gitu. Di sini misalnya lautnya. Nah, pertemuan antara sungai ini ke laut itu akan menghasilkan endapan body sedimen ya berupa delta gitu ya. Kalau sedimennya cukup gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, mulut sungai seperti yang tadi saya sampaikan itu adalah tempat terakumulasinya detritus. Jadi begini, ketika sungai itu bertemu dengan standing of body of water, velocity-nya abruptly decrease. Nah, kalau velocity-nya decrease, ya tadinya dia membawa sedimen, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah velocity, settling velocity dari sedimen tersebut tiba-tiba tercapai kan. Jadi yang tadinya sedimen tersebut terbawa oleh arus, kemudian arusnya berhenti dan akhirnya dia terendapkan di tempat tersebut yang kita sebut sebagai delta ya. Nah, jadi itu adalah suatu tempat-tempat places ya where accumulation of detritus itu yang terbawa oleh flow sungai ya. Nah, dia membentuk sedimen body yang builds out into the sea. Jadi ini penting. Ketika sedimennya cukup dan membentuk endapan yang menjorok ke laut, itu kita sebut sebagai delta. Ke laut atau ke danau ya. Oke. Jadi kalau kalian punya garis pantai gitu, garis pantai seperti ini, kemudian ada sungai dari arah utara menuju garis pantai, kemudian ketika ada sedimen yang terendapkan di daerah sekitar mulut sungai tersebut yang menjorok ke arah laut seperti ini, ya. Ini kita sebut sebagai delta ya. Ini bisa laut ataupun danau. Di dalam setting marine ya, interaction dari subaerial processes dengan wave dan tidal ya, jadi ombak dan pasang surut ya, itu akan menghasilkan sedimentary environments atau lingkungan pengendapan yang kompleks ya, sangat kompleks. Nah, kemudian itu tentunya akan mempengaruhi bentukan dari deltanya tergantung dari mana yang lebih dominan, apakah sungainya, apakah ombaknya, ataupun tide-nya ya. Nah, form atau bentukan delta dan fasies-fasies yang terdapat di dalamnya itu akan sangat dipengaruhi oleh satu adalah ukuran atau discharge dari rivernya. Jadi kalau sungainya besar, deltanya besar. Ya. Sungainya kecil, deltanya kecil. Kemudian energi untuk reworking dari sedimen yang dibawa oleh sungai, yaitu tentu energi dari waves atau ombak, kemudian energi dari pasang surut, arus pasang surut, dan juga longshore drift. Longshore drift-nya adalah arus yang terjadi paralel dari garis pantai, sepanjang pantai. Longshore itu sepanjang pantai. Nah, kemudian grain size dari sedimen yang disuplai dari sungainya itu akan juga berpengaruh, dan juga kedalaman dari air ya pada saat sungai tersebut mulai masuk ke arah lautnya. Jadi lautnya bisa dangkal, bisa juga dalam. Nah, di delta ini itu adalah exclusively almost ya, karena dia sangat biasanya muara itu sangat muddy, sangat banyak
sedimen salinity plastics, maka karbonat itu tidak berkembang di sini. Jadi almost exclusively sites of plastics deposition, ya. Jadi ranging from fine muds to coarse gravels. Jadi karbonat itu umumnya akan tidak terendapkan di sini. Oke. Nah, endapan-endapan yang terbentuk di lingkungan delta ini itu sangat penting dalam stratigraphic record, ya. Tentunya memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam mempelajari sedimentologi dan stratigrafi dalam kerangka stratigrafi, ya. Dan juga ini sangat penting, ya, delta ini adalah untuk tempat terjadinya fossil fuels, baik hidrokarbon maupun batu bara, ya. Jadi yang paling contohnya paling tentunya yang harus kalian ketahui di Indonesia ada namanya Kutei Basin yang berasal dari endapan Delta Mahakam, ya. Nah, itu kandungan dari fossil fuels-nya itu cukup signifikan, ya. Baik itu minyak, gas maupun batu baranya, ya. Jadi selain juga keilmuan, juga penting bagi masalah energi. Oke. Nah, kemudian ini ada hal-hal yang berkaitan dengan istilah, ya, river mouths atau mulut dari sungai, kemudian delta dan estuary. Apa itu delta, apa itu estuary, nanti kita coba bahas lebih lanjut, ya. Tapi yang jelas mulut sungai itu adalah titik pertemuan di mana sungai itu mencapai standing body of water, ya, ataupun yang kita sebut di sini sebagai lautan, laut dan juga danau, ya. Ini bisa jadi danau atau bisa jadi juga laut. Nah, ketika mulut sungai itu bertemu dengan laut atau danau, itu dapat ya, mungkin terbentuk delta, ya. Mungkin juga terbentuk estuary, ya. Ya. Kalau delta dia menjorok ke laut, kalau estuary itu hanya sedimennya tidak dapat build out to the sea, gitu, ya. Tetapi juga ada tempat di mana tidak terbentuk dua-duanya, ya. Tidak terbentuk delta, tidak terbentuk estuary, hanya mulut sungai saja. Oke. Kita pelajari apa saja yang bisa menyebabkan hal-hal tersebut. Nah, variasi ini, ya, tergantung dari, ya, morfologi dari mulut sungai tersebut, ya. Kemudian supply dari sedimen oleh sungai, ya, dan juga proses-proses yang terjadi di laut dan di danau tersebut seperti ombak, pasang surut, dan juga longshore drift, ya. Oke. Nah, untuk delta, ya, delta definisinya, ya, adalah discrete shoreline protuberance formed at a point where a rivers enter the ocean. Discrete itu dapat dibedakan. Shoreline protuberance itu di mana shoreline itu menjorok, ya. Shoreline itu menjorok ke arah laut. Jadi tadinya misalnya ini yang tadi saya sudah sebutkan lah, ya. Tadinya coba saya gambarkan lagi. Tadinya kalau tidak ada protuberance, ya ini sungai gitu, ya, seperti ini. Tapi ketika ada protuberance, itu garis pantainya jadi yang warna biru ini. Jadi ini pantainya menjorok ke laut, kan? Pantainya menjadi ke arah laut, gitu, ya. Nah, ini kita sebut sebagai delta.
Ya. Lalu di daerah sini apa? Nanti kita pelajari di daerah sini ya namanya delta plane. Delta plane itu banyak distributory channels, ada channel-channel yang saling berpisah-pisah gitu ya menuju deltanya. Or other body of water. Jadi bisa ocean atau bisa juga lake ya. Where sediment brought down by the river builds out as a body into the lake or the sea. Loh, kenapa terjadi apa? Sesuatu yang menjorok ke laut, ya kan? Itu kan pertanyaannya. Yaitu karena ada sedimen yang terendapkan dan berkumpul, akhirnya menumpuk, akhirnya menjadi sesuatu yang menjorok ke laut, ya. Build out to the sea. Di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya, harusnya cukup jelas. Itu adalah sesuatu yang kita katakan sebagai delta. Nah, kemudian apa itu estuary? Nah, estuary is a river mouth, ya, where there is a mixture of fresh water and sea water. Jadi biasanya estuary itu ada shape kerucutnya nih ya. Jadi kerucutnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian punya mulut sungai, ya sungainya seperti ini. Kemudian ada sesuatu genangan yang kayak seperti kayak ngerucut gitu ya. Nah, di daerah sini yang tadi saya sebut sebagai estuary, ya daerah sini yang saya gambarkan ini. Antara lautnya dan sungainya. Jadi kalau tadinya tidak ada estuary kan, ini lanjut ya ke sini. Kita kasih garis putus-putus saja. Sorry. Nah, ini kalau tidak ada estuary itu garis pantainya. Tapi karena ada estuary ini di mana air tawar dan air laut bercampur di sini ya. Ini mungkin ada yang sebut muara atau apa, tapi intinya akumulasi sedimen ini terfokus di segitiga ini. Dia tidak build out to the sea, tetapi dia masuk without any build out into the sea, right? Jadi sedimen dari sungai akan terendapkan di sini, yang terpengaruhi oleh proses-proses baik dari sungainya, baik dari pasang surutnya, baik dari organisme air tawar dan air asin bercampur. Nanti ada yang sea water dominated region, ada fresh water dominated region, nanti ada juga mix ya di sini ya. Itu kita sebut sebagai estuary. Oke. Nah, apa yang kita sebut sebagai mulut sungai yang ordinary atau biasa, itu tidak ada mixing of waters. Jadi kalau ada seperti ini, di mana kalau kita punya garis pantai, kita punya sungai, lalu kita punya laut di sini air laut ya, salt water, sorry, di sini salt water, di sini fresh water, gitu. Ini kita sebut sebagai ordinary river mouth. Jadi tidak ada daerah yang bercampur, gitu ya. Tidak ada reworking dari sedimen yang berasal dari sungai, dan juga tidak ada pengaruh dari ombak, pengaruh dari pasang surut terjadi di pertemuan antara sungai dan laut tersebut, ya. Sedangkan kalau yang tadi estuary itu terjadi mixing antara sea water and fresh water, salt water and fresh water. Terdapat sedimen yang terpengaruh oleh tides, misalnya tidal bar dan lain-lain, ya. Tetapi bentuknya tidak building out to the sea. Oke. Jadi kalian sudah punya 3 pengertian, delta, estuary, dan ordinary river mouth. Ya, jangan kebalik-balik.
Oke. Ini akan sedikit panjang, tapi saya akan bahas satu slide dulu sebelum kita akhiri kuliahnya dan kita ketemu lagi di ini untuk membahas delta ya. Jadi types of delta. Ya, delta itu adalah, tahu kan kalian delta ya? Kalau kalian belajar matematika, delta itu bentuknya gimana? Delta in alfabet Yunani kuno, bentuknya apa? Kalian pernah mengerjakan persamaan kan, delta T, delta P, itu apa delta itu bentuknya? Segitiga terbalik. Iya, segitiga gini ya. Ya kan? Ya, ini tadi bentuk delta itu seperti itu. Jadi ini ada sungainya, sebenarnya ya, ini ada lautnya di sini. Dan itu menjorok ke laut gitu ya. Nah, itu original termnya didefinisikan di mulut dari sungai Nil ya di Mesir. Kemudian ada area di mana flatland yang river channels ada triangular shape seperti delta tadi, seperti the fourth letter of Greek alphabet ya, alpha, beta, gamma, delta ya, delta ini ya. Kemudian the shape ya, tapi this shape itu kemudian disadari bahwa shape-nya itu bermacam-macam, ada yang berbentuk delta, ada yang berbentuk kaki burung, ada yang berbentuk memanjang, macam-macam ya. Jadi this shape is not shared by many other delta. Nah, morphology range from elongate kayak fingers, kayak dari kaki ayam atau bird foot itu ya, yang building up into the sea seperti di Mississippi Delta nanti kita pelajari ya. Ada juga highly indented shapes, jadi multiple channels, kayak ada Ganges Delta yang dia channel-channelsnya itu malah masuk ke arah daratannya, seperti itu, yang nanti kita ketahui bahwa itu didominasi oleh tide action ya, atau pasang surut. Nah, overall form ya, yang bentuknya ini, itu adalah pengaruh dari tingkat significance dari proses yang terjadi di sungai, proses yang terjadi akibat ombak, dan proses yang terjadi akibat pasang surut. Jadi nanti minggu depan kita akan pelajari ada 3 jenis ini, paling utama yaitu river dominated delta, waves dominated delta, dan juga tides dominated delta. Dan bentuk-bentuknya akan menjadi memiliki sesuatu yang khas ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita sambung hari Kamis, insya Allah ya. Nanti saya pengen dapat feedback dari kalian tentang praktikumnya ya, bagaimana itu dapat membantu kalian memahami di kuliah ini, oke? Jadi pertemuan praktikum pertamanya hari Selasa ini ya, katanya. Selasa jam 1 ya? Iya Pak, benar Pak. Saya sudah konfirmasi dengan Pak Erik juga Pak. Itu jadwalnya untuk 2 jam saja dulu atau digabung? Beliau belum beritahu kan Pak, tapi sepertinya itu untuk 2 jam dulu Pak. Oke, paham. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya ya, selalu sehat. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya semuanya. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.